Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Eh, Minggu kemarin itu saya nggak bisa ya, waktu minggu kemarin kalau nggak salah. Mm. Jadi mohon maaf, minggu kemarin saya nggak bisa mengadakan sesi kuliah. Terus minggu kemarin bisa ya, sorry sorry, saya lupa sendiri. Oke, kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu ya, mengenai bab satu. Sudah muncul. Sudah saya. Oke ya, kasih sebentar, kenapa nggak ada itu ya. Oke. Ya, mengenai materi ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari saya sampaikan supaya kalian bisa dapat gambaran mengenai bagaimana menulis bab satu. Terus minggu lalu juga sudah dibahas sampai setengah ya materinya. Dari pembahasan itu saya pikir mungkin masih ada dari kalian juga yang masih bingung. Nanti bingungnya kenapa, kita coba cari tahu hari ini ya. Jadi supaya apa namanya, ya paling nggak berkurang gitu ya. Oke. Untuk bagian pendahuluan atau latar belakang itu di situ kalian menjabarkan kenapa ya, alasan, pada dasarnya sih alasan kenapa eh, kenapa kalian melakukan sebuah penelitian, kenapa melakukan penelitian dengan tema tersebut gitu ya, tema yang kalian pilih. Jadi harusnya pembaca nanti ya, yang membaca skripsi kalian itu dengan baca latar belakang itu bisa memahami, oh si A ini meneliti dengan tema tersebut dengan alasan apa gitu ya. Nah, selama ini juga kalian saya pikir baca-baca juga penelitian orang lain. Eh, Kira-kira dengan baca penelitian yang sempainya, penelitian apa, skripsi-skripsi sempainya, terus membaca jurnal, eh, apakah semua penelitian atau yang skripsi yang kalian baca itu eh, latar belakangnya jelas atau enggak? Jadi ketika kalian baca tuh kalian bisa paham, oh langsung gitu ya, oh ini karena penelitian ini dimulai karena apa gitu. Kira-kira gimana selama ini baca penelitian? Apakah bisa langsung paham atau eh, enggak? Tergantung penelitiannya. Saya ada yang saya langsung paham, ada juga yang kayak nggak ngerti gitu ke arah mana Oke oke, makasih. tujuannya. Oke, makasih Dinda. Yang lain? Yang lain silakan. Kalau saya karena ketemunya jurnal sensei, Mm-mm. jadi mengerti karena skripsi, skripsi yang saya temui itu cuma sedikit dan Hmm, berpecah-pecah. oke oke. Sulitnya di situ doang. Oke, sip. Yang lain gimana? Ya oke ya. Jadi ya baik. Mungkin memang betul ya. Jadi ada skripsi yang bisa langsung begitu kita baca bisa langsung paham. Tapi ada juga yang eh, nggak bisa langsung kita pahami. Dan penyebab kenapa kita nggak bisa langsung paham itu macam-macam.
kadang memang isinya yang susah, isinya yang terlalu jauh gitu loh dari lingkungan kalian, jadi sulit untuk dijangkau. Tapi ada juga memang ada juga penelitian yang memang latar belakangnya nggak jelas gitu loh, jadi si peneliti itu sendiri nggak paham dengan apa yang dia tulis gitu ya. Ada juga yang seperti itu, jadi makanya kadang kita baca latar belakang sebuah skripsi atau sebuah penelitian itu, ini latar belakangnya apa sih, jadi kadang muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi penyebab kalian nggak paham latar belakang penelitian itu seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, karena memang isinya berat. Yang kedua, karena memang penelitinya itu sendiri nggak paham kenapa dia melakukan penelitian itu. Jadi dia juga nggak tahu kenapa gitu. Latar belakangnya pokoknya ditulis seadanya gitu ya, sebisanya. Nah, saya berharap kalian nanti waktu nulis skripsi itu betul-betul paham kenapa kalian harus menulis skripsi yang kalian pilih temanya itu ya. Jadi di sini saya juga dari awal itu sering membicarakan kemungkinan ya latar belakang. Misalnya kayak ada pelajaran bahasa Jepang yang dulu nggak kita pahami, kita mau bahas itu juga boleh. Atau menemukan penelitian yang menarik, terus kita mau bahas ulang, itu juga boleh. Atau ada sebuah penelitian yang menarik, terus kita mau bawa penelitian itu jadi ke level yang lebih tinggi misalnya ya, dengan menggunakan data yang lain, itu juga bisa ya. Oke. Terus di materi ini saya coba memberikan gambaran dengan penelitian yang sudah pernah saya tulis, yaitu tentang pemanfaatan aplikasi memo dan lain dalam mata kuliah Sakubung ya. Jadi nanti kalau ada waktu coba akses ke Google Drive saya yang lewat link yang sudah pernah saya sampaikan. Nanti di situ ada ada penelitian saya yang judulnya ini, pemanfaatan aplikasi memo dan lain dalam mata kuliah Sakubung. Nanti apa ada yang sudah pernah baca di sini? Nah, misalnya belum, itu kalau nanti kalau saya cerita berdasarkan penelitian itu, image-nya nggak muncul gitu. Jadi sebaiknya sih baca dulu, sebaiknya baca nanti ya kalau ada waktu, terus nanti kalian bisa lihat flashback lagi ke materi yang ini gitu. Jadi bisa kebayang gitu loh bentuk kerangkanya. Kalau misalnya belum baca, nanti setelah ini silakan dibaca ya. Jadi kalau kalian baca nanti, itu awal yang saya tuliskan itu metode penulisannya yang sudah saya sampaikan kemarin ya, deduksi namanya ya. Jadi dari yang umum dulu ke yang khusus. Itu yang biasa saya lakukan kalau lagi menulis penelitian. Urutan penelitiannya itu dari saya nulis mengenai pendidikan bahasa Jepang di Indonesia dulu ya, secara umum. Itu juga bisa kalian lakukan ya. Jadi bisa kalian tiru. Jadi tulis dulu tentang bahasa Jepang adalah, misalnya ya, bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang dipelajari di Indonesia. Kalau dengan pernyataan tersebut itu tidak, kalian tulis dengan pemikiran sendiri pun nggak apa-apa. Tapi kalau beda ketika kalian menulisnya seperti ini, bahasa Jepang adalah bahasa asing yang terbanyak dipelajari. Nah, kalau ngomong terbanyak, nanti muncul pertanyaan, itu dasarnya dari mana gitu ya. Datanya
yang menunjukkan terbanyak tuh apa. Jadi harus hati-hati dalam penulisan. Jadi tulisnya yang umum aja, pernyataan yang umum. Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang dipelajari di Indonesia. Terus kita mulai ke membicarakan mengenai hasil survei yang dilakukan oleh Japan Foundation ya. Di situ ada kan, ada tabelnya, jumlah pembelajarnya berapa, jumlah apa namanya, jumlah institusi ya, sekolah yang mengajarkan bahasa Jepang berapa, jumlah pengajarnya berapa. Terus saya juga menyinggung mengenai dunia industri juga di Jepang ya, dunia industri Jepang di Indonesia. Saya ngambil dari websitenya Jetro, itu kalian juga bisa telusuri di situ ya. Jadi bisa mengambil dasar yang sama gitu. Ya terus ini udah saya pernah jelaskan ya, jadi nanti silakan kalau misalnya ada waktu baca lagi yang penelitian saya mengenai ini, pemanfaatan aplikasi memo dan lain dalam mata kuliah Sakubun. Itu pada dasarnya semua penelitian yang berkaitan dengan tata bahasa atau ya bahasa Jepang itu bisa dimulai pembicaraannya dalam latar belakang itu dari surveinya Japan Foundation ya. Terus ini juga udah kita bahas, ini juga ya, ini tentang Keigo ya, jadi ini beda, ini tentang Keigo. Terus ini teknis penulisan penelitian mengenai Keigo ya. Ini juga bisa di apa namanya, pada dasarnya sih sama sih ya, jadi bisa diaplikasikan ke penelitian yang lain juga ya. Jadi pada dasarnya kalau bab 1, bab 2, bab 3 ini juga udah pernah saya sampaikan, itu kalian nggak perlu menuliskan, nggak perlu mengarang gitu loh sebenarnya. Kalau kalian bingung mau nulis apa, itu tinggal tuliskan pemikiran orang lain aja, mengutip gitu loh. Misalnya gini, bahasa Jepang mulai ininya ya, awalnya ya, ngomongin survei Japan Foundation aja langsung. Bahasa Jepang, populasi pembelajar bahasa Jepang di Indonesia merupakan populasi terbesar kedua di dunia. Hal ini dijabarkan oleh survei The Japan Foundation yang dirilis pada tahun 2018 lalu, kan gitu. Terus baru dijabarkan lagi yang lainnya, fakta-fakta lain yang ada di survei tersebut. Bisa mulainya dengan seperti itu ya. Jadi nggak perlu bikin kalimat sendiri ya, tapi bisa menggunakan parafrase. Jadi baca dulu punya orang, terus kita rekayasa gitu loh. Tapi jangan lupa kita menyantumkan bahwa kita tuh mengutip dari sumber lain ya. Jangan dibiarkan tanpa keterangan, nanti jadinya bohong gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi pada dasarnya bab 1, 2, 3 itu semua apa ya, nggak perlu bikin kalimat sendiri. Bikin kalimat sendiri sih, tapi dasarnya itu dari tulisannya orang lain gitu, yang kalian reproduksi gitu. Nah, kalian baru boleh mengungkapkan pendapat pribadi itu di bab 4 ya, di bagian kesimpulan. Setelah melakukan analisis, silakan pendapat kalian bagaimana mengenai penelitian tersebut. Setelah melakukan analisis, penulis memiliki sudut pandang seperti apa gitu ya, misalnya. Ya, terus ini juga yang perlu diperhatikan ya, ketika di bab 1 atau bab 2 atau bab 3 itu kalian misalnya menyatakan begini, banyak sekali yang suka bilang gini ya,
banyak pembelajar yang belum paham mengenai apa gitu misalnya. Nah, misalnya itu kalian tulis, biasanya sih ya, tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi ya dikira-kira gitu ya. Oh, kayaknya banyak deh yang belum ngerti ini gitu. Terus ditumpahkan dalam tulisan deskripsi gitu ya. Banyak pembelajar bahasa Jepang yang belum memahami misalnya apa ya, ATG misalnya. Nah, pernyataan seperti itu mengundang pertanyaan nantinya. Ini dasarnya apa, nanti pasti ditanyakan begitu. Apa dasar si penulis ini menyatakan bahwa banyak pembelajar? Terus pembelajar itu siapa? Gitu. Nanti akan muncul banyak pertanyaan kalau kalian menulis sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi lebih baik, makanya kalau sekarang itu bukan kadang, saya selalu bilang silakan baca penelitian orang lain. Semakin kalian banyak baca, semakin banyak referensi yang bisa digunakan untuk menulis skripsi gitu. Ya, itu yang paling berat sih. Sama, saya juga sama ya, mengalami kendala yang sama. Oke. Terus identifikasi masalah juga ya. Identifikasi masalah ini sebenarnya bagian poin-poin terpenting dalam latar belakang ya. Jadi identifikasi masalah adalah hal yang nantinya akan menimbulkan akan berkaitan langsung dengan nggak harus langsung sih, akan berkaitan dengan tema yang kalian pilih gitu. Misalnya perbedaan Nishitagate sama Nitomonau misalnya ya. Kalian analisis misalnya makna dan penggunaan Nishitagate dan Nitomonau dalam kalimat bahasa Jepang ragam tulisan dalam kurung koran misalnya. Nah itu sama misalnya dijabarkan kan, misalnya dari survei Japan Foundation. Di situ ada masalah rasio pembelajar dan pengajar yang kurang proporsional. Terus ada perbedaan ekspresi misalnya bahasa Jepang. Terus ada memang bahasa Jepang itu memang sulit. Nah ini juga bagaimana kita supaya bisa bilang bahasa Jepang itu sulit gitu ya. Pertama kita bisa lihat dari rasio jumlah pembelajar sama pengajar yang nggak proporsional kan kalau di Indonesia ya. Terus kita juga bisa memanfaatkan data dari website JLPT yang di Jepang ya, bukan website JLPT yang di Indonesia ya, bukan. Kalau kalian akses ke, udah pernah saya tunjukin belum? Halo? Belum ya? Oke. Kayaknya belum selesai. Oke, makasih ya. Ya. Jadi saya coba tunjukkan ya. Apa sudah ada layar? Sudah ya. Udah selesai. JLPT, jangan JLPT yang Indonesia ya. Saya cek JLPT. Nah di sini ada jlptonline.or.id dan di bawahnya ada nih jlpt.jp. Nah silakan kalian pilih yang jlpt.jp ya. Terus nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Silakan ke statistics, terus nah di sini ada jumlah yang ikut ya. Ini bisa dipakai juga, ini data sekunder ya.
pembelajar bahasa Jepang itu antusiasnya ini loh dibuktikan dengan eh, jumlah peserta JLPT yang semakin meningkat setiap tahun. Nah, itu kan bisa seperti itu tuh. Nah, tuh lihat tuh. Rata-rata yang ikut JLPT itu pelajar ya atau pekerja ya. Tuh lihat. Ini bisa dipakai sebagai data sekunder. Bisa banget dipakai ini. Nah, ini alasan kenapa mengambil JLPT. Ini juga bisa dipakai ya. Kalau data dari website resmi ya seperti ini itu bisa dipakai. Beda dengan Blogspot, beda dengan Wikipedia, itu tidak bisa dipakai. Karena ini website ini membuat grafik-grafik ini itu berdasarkan data yang mereka punya. Dan memang tanggung jawabnya mereka di bagian ini, di bidang ini gitu. Ya. Ya, di sini kalian lihat ya ada tanggal ujian ya. Di sini tertulis Minggu 6 Desember 2020. Ini juga udah di-cancel sih sebenarnya. Ya, jadi tidak ada pelaksanaan. Nah, setelah dari sini ini pertama kalian bisa menggunakan data ini juga ya. Nah, di sini ada bisa lihat PDF-nya di sini ya. Jadi kalian bisa lebih dapat grafik yang lebih bagus ya. Nah, itu lihat ya. Jadi ini adalah data sekunder untuk kalian ya. Ini bisa digunakan banget. Terus untuk data yang lain itu di sini past test data ya, kelihatan ya, past test data, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, bisa kelihatan ini juga bisa digunakan sebagai data sekunder ya. Di sini ada tahun dan bulan pelaksanaan, terus ada jumlah negara yang atau area yang melaksanakan. Bisa dilihat di sini perkembangannya semakin lama semakin ini ya meningkat. Terus jumlah pendaftar dan jumlah peserta. Jadi yang daftar berapa, yang benar-benar ikut berapa gitu loh. Ya. Nah, kita lihat data yang paling terakhir deh, Desember 2019 ya. Ini details. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, di sini juga ada data-data lain di sini. Overview of Japanese language proficiency test di PDF. Applicant examine certification result. Di sini ada semua ya, statistik ya. Coba kita buka. Nah, kita bisa dapat layout yang lebih proper gitu ya. Kalian bisa kutip ini sebagai data sekunder. Sorry. Kok ketutup? Sorry. Apa sudah muncul lagi? Sudah selesai. Oke ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini juga bisa dipakai ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, sebentar saya munculkan. Ini adalah data atau jumlah. Kita lihat yang bagian terakhir deh. Ini jadi dibagi 3 ya datanya ya. Jadi kondisi di Jepang, kondisi di luar negeri Jepang maksudnya ya, dan gabungan. Kita lihat di sini. Sebentar saya tandain dulu. Bagian yang ini ya. Bagian yang ini. Pertama lihat number of applicant. Nah, ini ya, jumlah pendaftar ya. Terus di sini ada jumlah peserta.
examini. Terus jumlah yang tersertifikasi, maksudnya yang lulus ini ya. Ya, jadi kalian bisa melihat di sini bahwa yang tersertifikasi itu lihat deh secara umum. Ini sebentar, nggak bisa di scroll. Ini kan terbagi jadi level-levelnya ya. Kita sebentar, saya hapus dulu. Nah itu lihat dari sini ya, ini di kiri itu N1, ini N1, terus ini N5. Jadi N1, N2, N3, N4, N5 ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah tingkat kelulusan ya, tingkat persentasi kelulusan. Semua berkisar di 30%-an ya. 30, 35, 33, 30, ada 41 ya. Ini level N5 soalnya. Kalau N5 itu tingkat kelulusannya tinggi karena masih gampang. Tapi kalau udah N1, N2, N3 itu kita bisa lihat, N4 pun sama ya. Itu kurang lebih ya sekitar 30% ya. Rata-rata tingkat kelulusannya ini ada totalnya ini 34% di sini. Jadi dengan tingkat kelulusan 34% ini kita bisa menyatakan ya bahwa JLPT itu ya sulit untuk sulit untuk dihadapi ya, sulit untuk lulus dari JLPT ini ya. Dengan kondisi ini kita bisa bilang bahwa berarti memang bahasa Jepang itu memang sulit untuk dikuasai gitu. Dengan tingkat persentasi kelulusan seperti ini. Kecuali kalau misalnya tingkat kelulusannya 50% ke atas, nah itu berarti bisa dibilang banyak yang lulus dong ya. Setengahnya itu lulus semua gitu. Ini bahkan nggak setengahnya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa bahasa Jepang itu ternyata memang dari angka ini ya, bahasa Jepang itu memang sulit untuk dikuasai gitu. Nah sebenarnya apa sih yang bikin susah bahasa Jepang itu kalau dilihat dari sudut pandang bahasa orang Indonesia? Nah itu baru pindah ke, itu sebagai bridging ya, pindah ke pembicaraan selanjutnya gitu. Jadi ngomongin survei dulu, Japan Foundation jumlah pembelajarnya banyak loh gitu. Terus ngomongin tentang rasio jumlah dosen sama pembelajar yang kurang proporsional, kurang yang nanti yang diprediksi mungkin ya akan mengakibatkan capaian pendidikan itu nggak maksimal. Nah, bagaimana hasil pendidikan itu diuji ya dengan ujian dengan JLPT. Nah, bagaimana kita tahu bahwa capaiannya nggak maksimal ya? Ini lihat presentasi kelulusannya rendah gitu, nggak sampai setengah. Disitulah nanti kalian memperlihatkan hubungannya gitu loh, antara rasio dosen sama itu yang jelek, yang nggak bagus, tapi jangan bilang jelek ya, dengan kondisi di JLPT. Tuh kan kebuktikan gitu ya. Nah setelah itu kalian bisa bertanya di skripsi kalian, memang susah, kira-kira apa sih yang susah? Tapi bukan berarti di skripsinya bertanya gitu ya, kira-kira apa sih yang susah, jangan ada kalimat seperti itu. Ini membuktikan bahwa bahasa Jepang memang sulit untuk dikuasai. Bahasa Jepang jika dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia memiliki macam-macam perbedaan misalnya. Nah dari situ kita bisa membicarakan hal yang lain. Membicarakan mengenai perbedaan
bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah, disinilah nanti kalian akan di sini ininya apa cabangnya gitu. Disinilah kalian di mana kalian bercabang gitu. Maksudnya masing-masing ke tujuannya. Jadi dari awal ngomongin survei sampai sini itu bisa sama-sama nulisnya gitu. Tapi bukan berarti harus sama isinya. Tapi dasarnya sama. Terus setelah ngomongin perbedaan bahasa Jepang bahasa Indonesia, barulah kalian masing-masing menuju ke tema kalian masing-masing. Ada yang ngomongin kanji, ada yang ngomongin bumpo, ada yang ngomongin apa gitu ya. Itu. Ya, saya coba hapus dulu. Ya, jadi ini salah satu website yang bisa kalian gunakan untuk cari data sekunder. Ini juga bagus ya. Jadi kalian bisa punya dasar bilang bahwa bahasa Jepang itu sulit gitu dengan menggunakan tabel ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sensei, Ya, silakan. apakah tabel ini bisa digunakan di hampir semua skripsi Sensei? Kayak misalnya Bisa. tema ATC gitu Sensei. Bisa dipakai. Bisa. Baik Sensei, Ya, makasih. oke. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah masalahnya kadang kita sulit menuliskan ininya ya. Apa sih perbedaan bahasa Jepang sama bahasa Indonesia gitu kan? Mungkin sulit cari cari dasarnya gitu ya. Nah, di kumpulan e-book yang saya berikan itu ke kalian ada satu buku namanya ini Indonesia Gono Shikumi. Yang menulis adalah Furihata Masashi Sensei. Ini bukunya isinya tentang perbedaan ya, tentang struktur bahasa Indonesia ya. Nah, beliau menuliskannya itu berdasarkan sudut pandang dari bahasa Jepang kalau nggak salah. Jadi di sini kalau kalian baca ya, itu bisa, masalahnya ditulis dalam bahasa Jepang itu sih, tapi isinya itu bagus banget gitu. Di sini kita bisa lihat perbedaan bahwa di bahasa Indonesia itu ada 6 vokal ya, beda dengan bahasa Jepang yang hanya 5. Indonesia di sini ada 6 tuh. Indonesia Goni wa boong ya, boing ya, boing ga mutsu arimasu. ということはこの6つの母音を書き表すのに文字が1つ足りません。Jadi cerita tentang bahasa Indonesia hanya saja masalahnya ya bahasa ditulis dalam bahasa ini ya, bahasa Jepang. Tapi kalian bisa akalin lah pakai Google Translate kek, pakai gimana kek, pakai Google Translate yang pakai kamera itu kan ada ya. Atau ini di convert ke Word ya, siapa tahu bisa. Terus di copy paste ke Google Translate. Di sini ada Indonesia Gono, Indonesia Goto, Nihongo to Indonesia Go. Jadi di sini ada banyak mungkin perbedaan-perbedaan ya. Dan ada perbandingan juga dengan bahasa Jepang gitu. Ini ada yang pengulangan ya, terus ada imbuhan ini ya, awalan dan akhiran.
yang mungkin ini nggak ada dalam bahasa Jepang gitu. Terus apalagi ada tentang urutan SVO, SOV ya. Jadi kalian punya dasar gitu penulisan tentang bahwa bahasa Indonesia itu urutannya beda sama bahasa Jepang loh gitu. Ya. Terus ini intonasi, terus apalagi nih. Nah, ini bumpo ya. Ini cerita tentang bumpo nih. Tuh, Indonesia Gono Sandai Tokucho. Ini 3 ciri khas bahasa Indonesia ini bisa dijadikan dasar ketika kalian menuliskan ya perbedaan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Masalahnya satu, dituliskan dalam bahasa Jepang, itu aja. Nah, di bagian selanjutnya ini ada lagi yang ada tentang orang ya, cara kata ganti orang, terus saya, terus apa lagi nih? Ya, ini tentang kata sifat ya, kata sifat. Jadi mungkin nggak sesuai dengan harapan kalian, jadi langsung ada perbedaannya bahasa Indonesia Jepang tuh ini gitu ya, ada hurufnya. Tapi kalau yang dasar-dasar kayak perbedaan huruf itu kalian nggak perlu pakai dasar pun nggak apa-apa gitu, itu kan pengetahuan umum. Jadi bisa nulis itu tanpa harus ada dasarnya, karena itu yang umum ya. Terus ini juga tentang ini ya, tentang kata kerja di sini ya. Jadi siapa tahu ini bisa membantu ya dalam kalian menuliskan tentang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi silakan coba dibaca-baca dulu, dilihat-lihat dulu ya. Siapa tahu ada yang bisa dipakai. Atau kalau misalnya mau yang lebih gampang, itu ada buku yang ditulis oleh Pak Dedi Sutedi ya. Di Tokopedia juga banyak kayaknya. Linguistik bahasa Jepang ya. Di saya juga ada di kampus. Kalau mau pinjam boleh ya, tapi jangan lama-lama. Ya, jadi kira-kira seperti itu isinya. Mungkin ya tadi seperti yang saya bilang, walaupun itu saya bilang buku yang menggambarkan bahasa Indonesia dari sudut pandang bahasa Jepang, tapi mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kalian ya. Kalian mungkin berharap langsung ada kayak semacam poin-poinnya gitu ya, perbedaannya itu ini loh gini. Tapi memang nggak seperti itu bentuknya. Tapi kalian bisa pertama kalau yang perbedaan huruf itu tanpa dasar, tanpa buku referensi pun kalian bisa tulis. Tinggal lihat aja di buku-buku buku bahasa Jepang dasar itu tinggal di copy aja, diperlihatkan ya, di foto bagian itunya, terus ditulis di skripsi, diperlihatkan bahwa ada perbedaan seperti itu di hurufnya. Saya pikir di buku Minan Nihongo juga banyak ya petunjuk yang bisa kita tulis sebagai perbedaan antara bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia ya. Oke, saya tunjukkan lagi yang PPT-nya. Oke, terus selanjutnya adalah mengenai pembatasan masalah ya. Pembatasan masalah ini intinya kalian di sini kalian membatasi ruang lingkup penelitian kalian, membatasi ruang geraknya ya, jadi nggak terlalu melebar kemana-mana, tidak membicarakan hal yang lain yang di luar tema ya. Tapi masalahnya itu ada kecenderungan penulisannya tuh kayak bernuansa
supaya beban si mahasiswa ini waktu nulis skripsi itu tidak berat, kayak misalnya komik apa nomor sekian sampai sekian aja gitu misalnya. Kalau menentukan seperti itu nanti muncul pertanyaan ya, misalnya komik A volume 1 sampai 3 misalnya. Nanti muncul pertanyaan kenapa 1 sampai 3 aja gitu. Lebih baik kalau gitu ya, lebih baik nggak usah dicantumkan volume 1 sampai 3-nya gitu. Ini juga ada caranya ya, gimana caranya supaya kalian nggak repot jawabnya. Pada dasarnya dituliskan berdasarkan lini waktu ya, timeline. Jadi untuk penelitian kan kalian punya waktu ya, nggak banyak. Nah, silakan ditentukan waktu untuk cari data tuh berapa, sebulan misalnya. Dari sebulan itu misalnya cuman dapat 1-2 volume komik, ya itu udah nggak apa-apa. Jadi kalian punya alasan yang logis gitu loh. Ya, jadi bisa menjawab kenapa cuman 2 volume. Ini berdasarkan alokasi waktu untuk pengumpulan data yang sudah saya putuskan untuk penelitian ini. Alokasi waktunya 1 bulan. Dari 1 bulan itu setiap hari misalnya ya, saya mencari data dengan menggunakan komik ini. Jumlah komiknya ada sekian, hanya saja dari kegiatan selama sebulan ini hanya bisa mendapatkan data dari 2 volume saja begitu. Jadi logis gitu, nggak muncul pertanyaan lagi dari situ ya. Ini juga udah saya jelaskan sih sebelumnya. Terus jadi pembatasannya itu bisa dilakukan pada berbagai hal ya. Misalnya kalau nanti kalau kalian juga pasti kepikiran penelitiannya sendiri, nanti bisa bertanya ya, bisa membatasi subjek penelitiannya ya. Keigo misalnya, Keigo tuh yang mana, Songkeigo, Kenjogo, atau Teineigo atau yang mana. Nah itu bisa dibatasi yang mana, penggunaan Kenjogo aja misalnya. Terus datanya juga bisa dibatasi. Data penelitian kan biasanya kalimat ya. Kalimatnya itu jenisnya ada banyak, ada kalimat langsung, tidak langsung. Kalimat langsung itu yang kayak percakapan di komik itu kan kalimat langsung, atau yang di novel itu pakai kutip, tanda kutip 2 gitu ya, itu kalimat langsung. Misalnya bilang data saya dari novel, novelnya itu kan di dalam novel itu ada macam-macam jenis datanya, ada jenis kalimatnya ya, ada kalimat narasi, ada yang kayak deskripsi di awal gitu, misalnya pagi ini orang itu datang lagi ke rumahku. Dia mengetuk pintu 3 kali dan berkata, "Oi, buka," misalnya. Nah, yang pertama itu kan kalimat tidak langsung. Nah, "Oi, buka," itunya kalimat langsung. Nah, walaupun bilang data saya dari novel ya, yang kalimatnya yang mana? Apakah kalimat langsung atau tidak langsung di novel tersebut gitu. Ya. Terus kalimat juga ada kalimat formal, tidak formal. Nah, yang mana tuh? Jadi harus dibatasi. Terus ada kalimat tulis atau lisan ya. Lisan itu ya dari drama, misalnya dari wawancara langsung ya, bisa. Kalimat tulis bisa dari macam-macam, novel itu tertulis. Walaupun ada percakapannya misalnya ya. Kalimat lisan yang tertulis. Komik juga sama, komik juga ada percakapannya, ada deskripsinya ya. Yang mana tuh yang dijadiin data? Ya, jadi jangan cuma bilang data saya dari anime, data saya dari komik. Ya komiknya atau animenya apanya gitu? Apakah percakapannya, apakah narasinya? Ya. Jadi harus spesifik. Terus sumber datanya ya bisa dituliskan di sini, dibatasi. Datanya kan banyak sumbernya, dari anime, dari komik, dari apa. Ya, jadi kalian bisa tulis di situ juga. Terus selanjutnya rumusan masalah ini pada dasarnya berupa pertanyaan ya. Kalau bikin rumusan masalah itu jangan banyak-banyak ya, 2 aja cukup ya. Ya 3 juga boleh sih, tapi nanti dipikirin bisa nggak, itu kan pertanyaan harus dijawab.
kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan itu yang harus dipikirin ya. Nah, tujuan penelitian juga berkaitan sama rumusan tadi. Misalnya rumusan masalahnya ini, bagaimana penggunaan Keigo dalam email perusahaan Jepang. Terus Keigo jenis apa yang digunakan dalam email perusahaan Jepang. Nah, tujuannya untuk mengetahui penggunaan, mengetahui Keigo jenis apa saja gitu. Pada dasarnya berkaitan. Kalimatnya juga mirip gitu. Tinggal diganti aja ya. Terus kerangka atau landasan teori itu adalah, jadi misalnya ya kalian nulis tentang misalnya tentang sama punya Fahri misalnya ATJ ya, terus Fahri cari buku yang membahas tentang kanji. Nah, buku itulah yang dijadikan sebagai landasan teorinya. Misalnya bukunya ada banyak sensei, ya bagus, berarti ada banyak landasan teorinya, dan itu nggak apa-apa. Tinggal dituliskan aja di sini, bagian di sini, tapi nggak usah terlalu panjang ya, karena pada dasarnya kalau skripsi linguistik itu mengenai teori itu dituliskan di bab 2. Ya, jadi di sini singkat aja. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori mengenai apa yang ditulis oleh siapa tahun berapa. Dalam bukunya dijabarkan bahwa begini gitu. Atau misalnya tentang bumpo, tentang perbedaan atau misalnya tentang penggunaan dan makna, misalnya judul skripsinya penggunaan dan makna nani tameni dan nani yoni misalnya. Itu kan namanya kita cari tahu dulu di mana sih nani no tameni dan nani yoni itu dibahas di dalam bumpo bahasa Jepang. Kita cari di buku bumponya ya. Di kumpulan e-book juga saya udah coba kasih ya, kumpulan buku-buku bumpo, silakan bisa kalian gunakan sebagai teori ya. Jadi nanti cari di situ di mana dibahasnya tameni dan yoni. Oh, ternyata ini sensei di Keishi Kimeshi. Nah, kalian pelajari itu, dan bukunya apa tuh yang ada yang mencantumkan mengenai itu, penulisan mengenai itu. Ya, itulah buku yang digunakan sebagai landasan teori. Ya. Terus saya juga ini sensei, misalnya penggunaan dan makna itu kan berarti mengenai semantik gitu ya. Mengenai pragmatik gitu ya, semantik kalian kan udah pernah dapat ya, semantik bukunya juga bisa dipakai. Itu buku dari Chonang Sensei itu berharga banget, itu bisa digunakan. Atau buku yang lain juga ada kan, sintaksis segala macam, itu juga bisa digunakan sebagai dasar, sebagai landasan teori ya. Terus metode penelitian juga ini sudah kita bahas ya. Jadi metodenya tuh biasanya sih pada dasarnya ya, umumnya kalian melakukan penelitian kualitatif ya. Biasanya deskriptif, kualitatif biasanya ya. Coba nanti cari aja di bukunya ya. Nah, metodenya itu bisa macam-macam. Metodenya bisa, nomor 1 ini ada observasi, ada wawancara, ada survei, ada diskusi, ada analisis terhadap konten visual teks ya. Nah, ini yang mungkin yang paling banyak ya, analisis terhadap konten visual teks ini yang paling banyak digunakan. Kalau kalian bingung mengenai buku tentang metode penelitiannya, di saya juga ada di kampus ya, bisa pakai sebagai dasar penulisan. Terus manfaat penelitian ini juga harus dituliskan dengan baik ya. Bisa dituliskan berdasarkan 3 sudut pandang ya. Misalnya bisa manfaat untuk penulisnya itu apa, terus manfaat untuk pengajar ya, misalnya manfaat untuk pembelajar apa, atau bisa juga manfaat untuk penulis, untuk lingkungan tuh maksudnya
orang-orang yang belajar bahasa Jepang. Dan untuk penelitian yang di bidang sejenis, misalnya dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitiannya siapa. Dari situ saya paham mengenai apa tuh di penelitiannya yang berhasil diungkap gitu. Untuk kedepannya bisa juga ada manfaat untuk bisa melakukan penelitian yang lain gitu ya. Terakhir, sistematika penulisan ini pada dasarnya sih menuliskan di bab 1 kalian menuliskan apa, di bab 2 menuliskan apa. Jadi dengan membaca itu pembaca itu bisa paham isi dari secara umum ya, isi dari skripsi kalian. Ya, penjelasannya itu saja dari saya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi aja kali ya. Silakan untuk yang punya unek-unek, punya kebingungan, punya pertanyaan. Sensei, Silakan. saya mau tanya Sensei, untuk bahan itu misalkan ngambil dari banyak jenis misalnya Sensei, kayak misalnya manga, novel, lagu gitu. Oh, ngambil datanya. Iya. Data yang untuk dianalisis. Iya. Oke. Sebaiknya sih jenisnya nggak apa-apa macam-macam, tapi harus ada hubungannya antar masing-masing masing-masing sumber data. Misalnya kalau kanji itu kan misalnya apa ya, berhubungan sama kosakata yang digunakan sehari-hari misalnya. Kalaupun mau gini, misalnya anime terus dari komik ya, tapi anime sama komik ini punya satu genre gitu loh, genrenya sejenis. Iya. Novelnya juga sejenis, misalnya novel ngambilnya datanya dari novel, komik, anime yang menceritakan mengenai kehidupan anak sekolah misalnya. Itu nggak apa-apa, jadi ada keterikatannya gitu antar sumber data, nggak random. Oh gitu Sensei. Iya. Baik Sensei, terima kasih. Oke, iya. Yang lain silakan. Saya pengen tanya Sensei, Ya silakan. kan di jurnal yang saya baca itu salah satu latar belakangnya karena penelitian tentang ini masih sedikit. Nah, tolak ukur banyak sedikitnya itu gimana ya Sensei? Ya. Ya, relatif ya. Iya betul. Iya, makasih TB. Betul. Pertanyaannya bagus banget ya. Kalau masih sekitar 5 gitu ya itu sedikit sih. Jadi kalau memang sulit ditemukan juga itu ya, pokoknya jarang gitu ya. Itu ya bisa dibilang sedikit. Kalau misalnya kita cari di Google Translate, Google Scholar, terus penelitian yang berkaitan itu bisa lebih dari 10 itu ya udah banyak sih. Kalau kurang dari itu bisa dibilang sedikit kalau menurut saya. Terima kasih Sensei. Oke. Ya, tapi sedikit itu hati-hati nanti. Misalnya di Indonesia memang sedikit, tapi misalnya di negara lain banyak misalnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan lupa ketika kalian bilang itu sedikit, di mana yang sedikit? Di Indonesia kah? Di mana kah? Jadi jangan umum ya. Harus spesifik. Jadi ketika nemu fakta lain ya. Misalnya senseinya tahu nih, ya di Indonesia memang sedikit, tapi di Jepang banyak loh gitu misalnya. Nah, itu nanti repot, mati gaya ntar. Jadi jangan lupa konteksnya di mana sedikit itu, di Indonesia kah? Gitu ya, jangan lupa. Oke, silakan yang lain. Ada? Untuk yang belum ngambil penulisan skripsi,
saya pikir sih sebaiknya karena setelah ini kalian kan menuliskan skripsi udah nggak ada waktu lagi nanti ya, sama aja. Jadi kondisinya saya pikir harus segera memfokuskan penelitiannya ke mau kemana gitu. Jangan bingung terus, nanti bingung terus ke bawah sampai pas kalian ngambil penulisan skripsi. Udah, kalau di penulisan skripsi itu ya harusnya udah jadi bab 1 sih sebenarnya. Jadi di sini juga saya berharap sedikit-sedikit kita susun bab 1-nya ya. Jadi kalau kalian bingung, saya juga nggak begitu pintar sih teorinya, tapi kalau udah ada hasilnya gitu saya bisa kasih tahu ini udah oke atau belum gitu. Ya. Makan yang lain. Terus untuk UTS ada request, bukan request ya Pak, ada harapan, silakan. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Maksudnya ya kalau Sensei saya bingung bingung. ya silakan. Tuh tes saya bingung maksudnya sensei mau Oh, ngapain. mau ngapain? Ya udah kalau bingung saya kasih jalan aja gimana. Ya. Jadi gini, saya berharap di UTS ini kalian udah bisa menghasilkan bab 1. Itu harapan saya. Ya. Tapi kan memang sulit ya kita baru belajar 8 pertemuan, terutama yang belum ngambil mata kuliah penulisan skripsi itu mungkin sulit. Tapi saya berharap kalian bisa berusaha dulu ya di untuk bisa menghasilkan bab 1. Kira-kira gimana? Sensei saya mau tanya sensei. Ya. Teman saya mic-nya mati. Oh, Mau nanya gini sensei. ya. Kalau di Indonesia kan ada KBBI sensei ya. Ya. Kalau di Jepang itu semacam KBBI ada nggak? Itu yang Weblio itu. Bukan Weblio. itu bukan KBBI sih sebenarnya. Maksudnya bukan kamus semacam KBBI, tapi Weblio juga bisa dipakai. Oh gitu sensei. Tapi jangan gini loh, jangan nulisnya berdasarkan Weblio, jangan ditulis Weblionya. Kayaknya saya udah pernah kasih tahu deh. Jadi di Weblio Teman itu, saya. oke, ya nggak apa-apa, saya tunjukin nih. Tunjukin. Jadi kalau misalnya kalian pakai Weblio, mana tuh? Udah muncul belum? Sorry lemot. Nah misalnya ini kan Weblio, nah ini Kokugo Jiteng ya. Tapi jangan ditulis Kokugo Jitengnya gitu, jangan ditulis Weblio-nya, jangan. Misalnya nyari tahu tentang Shakai itu apa sih? Kita cari nah di sini muncul. Nah di sini kalian bisa melihat hasil pencarian dari berbagai jenis kamus. Pertama ini Dejitar Daiji apa gitu, saya juga nggak bisa bacanya, dari Shogakukang. Terus di sini bisa dari apa lagi nih, jadi ada jenis-jenisnya. Ini dari Wikipedia, ini jangan diambil dari Wikipedia ya. Ada apa lagi nih, jadi ini nih bagian yang ini nih yang diambilnya. Sebentar, ini sumbernya, kelihatan nggak? Terlihat sensei. Nah itu ya, jadi jangan Weblio-nya yang diambil.
Jadi berdasarkan Dejitar Daijiring ini Shaka itu artinya begini 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 gitu ya. Nanti di nanti kalian tetap harus dicatat ininya ya, linknya. Nanti di apa sih namanya itu, daftar pustaka ya, daftar pustaka itu bisa ditulis Daijiring Dejitar apa ini ya, diakses melalui Weblio gitu, seperti itu. Paham? Semoga paham ya. Atau kalian bisa atau kalian bisa datang ke kampus ya, ke kampus, ke buku ke perpustakaan yang di bawah lantai 1 itu. Di situ banyak kamus ya. Jadi mohon maaf minggu kemarin juga saya nggak bisa, minggu ini juga saya nggak ke kampus ya, mohon maaf. Tapi insya Allah kalau udah pulih ini nanti bisa dibuka lagi. Silakan yang lain. Jadi untuk UTS saya berharap kalian bisa nulis bab 1 untuk dikumpulkan gitu ya. Apa ada yang keberatan di sini? Silakan. Ya. Oke ya, kalau begitu, kalau nggak ada yang keberatan berarti kita coba ya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau tanya? Saya dan teman saya sudah terjawab, Sensei. Oke, makasih ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau nulis apa, itu saya udah kasih petunjuknya ya. Jadi bisa ngomongin apa dulu, terus setelah itu ngomongin apa dulu, terus ngomongin apa ya. Nanti kalian cerna dulu informasi mengenai itu. Kalau nggak dicerna, nggak mulai mencerna, nggak mulai membaca, itu susah buat mulai. Intinya kalau kalian mau menulis itu memang benar harus banyak baca dulu. Itu masalahnya. Saya juga nggak suka baca gitu, tapi mau nggak mau harus baca. Itu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ini zoomnya kok nggak berakhir ya? Tadi kayaknya ini deh udah lebih dari 40 menit. Heran. Rezeki Versi premium mungkin, Sensei? bukan. Heran, hari ini rezeki berarti. Iya, Sensei. Dinikmati saja ya, Sensei. Ya, oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik, mungkin hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Walaupun ini cuma sebentar sesinya, tapi saya terbuka untuk diskusi kapan saja. Silakan bisa kirim WhatsApp ke saya. Mau diskusikan bab 1-nya juga boleh. Kapan saja lewat WhatsApp ya. Ya gitu deh pokoknya ya. Kita bingung bersama ya. Kalau kalian bingung, saya juga pasti ikut bingung. Maksudnya ikut mikirin gitu ya, bukan bingung bersama juga sih. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sama di Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。お疲れ。